Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah syukur kita persembahkan, maka mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Andalas TV dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita berada di bulan yang sangat mulia. Dari 12 bulan, 366 hari. Ternyata hari ini, bulan ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beragama Islam dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa Andalas, sebelum datang bulan suci Ramadan, banyak tradisi yang dilakukan oleh orang-orang khususnya di Indonesia. Apa dia tradisinya? Pertama, di sebuah daerah ketika datang nih bulan suci Ramadan, ada tradisinya mereka rame-rame pergi ke sungai, lalu mereka nyebur di sungai tersebut. Lain daerah, lain adat, lain istiadat, ada pula di suatu daerah ketika datang bulan suci Ramadan, rame-rame mereka beli yang namanya limau. Setelah dibeli itu limau, lalu diperas itu limau, lalu dimandi. Maka ada istilah kita, mandi balimau. Lain pula adat lagi, ketika datang bulan suci Ramadan, rame-rame beli burung. Setelah burung dibeli, dilepaskannya burungnya. Jadi lama saya merenung pemirsa, apa hubungan antara burung dengan Ramadan? Tapi begitulah cara orang mengejawantahkan, menafsirkan hadis Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa nih yang hatinya senang, girang saja datangnya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut haramallahu jasadahu 'alan niran. Haram jasadnya disentuh daripada api neraka. Maka inilah cara orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Melayu-Melayu yang ada di negeri ini untuk menafsirkan hadis Nabi Muhammad agar mereka senantiasa senang datangnya bulan Ramadan. Kenapa pemirsa? Karena jangan sampai ketika udah berlalu nih Ramadan, tiba-tiba masuk nih bulan Syawal, maka barulah rasa penyesalan datang. Kenapa? Karena ketika datang bulan Syawal, langsung dikatakan, ya Allah, kenapa kok aku melakukan amalan ibadah Ramadan sia-sia, sementara hari ini aku sudah masuk Syawal. Tiba-tiba bulan Dzulqa'dah, nyesal lagi. Kenapa? Ya Allah, kenapa kok aku ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah, ternyata aku melakukan amalan ibadah yang sia-sia di bulan suci Ramadan. Maka sama nih pemirsa Andalas TV, ketika ada orang datang ke masjid, kemudian datang ke tempat kita, ternyata orang ini bukan orang sembarangan. Dia datang lalu menyalami satu persatu jamaah. Setelah itu dia berikan bantuan dalam bentuk uang dan sembako. Maka setelah orang yang kaya raya ini keluar dari masjid tersebut, baru kita ngeh, oh ternyata yang datang itu gubernur, yang datang itu Pak Bupati. Nyesal kita. Kenapa nyesal? Karena kita tidak bisa bersalaman kepada sang pejabat tersebut. Maka sama dengan bulan sekarang ini. Jangan sampai ketika keluar di bulan suci Ramadan, kita baru ada penyesalan. Maka sampai kita di bulan suci Ramadan ini, apa amalannya harus kita isi? Salah satunya, sahabat Andalas TV dimanapun berada, ketika kita masuk nih bulan suci Ramadan, yang kita isi adalah tiada lain dan tiada bukan, kita mengisi amalan seperti bersedekah. Banyak fenomena hari ini, ketika orang bersedekah, lalu hasil sedekahnya dia pamer ke media sosial. Nah, bagaimana hukumnya? Maka Allah menjawab dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Apa kata Allah, saudaraku? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubudus shadaqati fa ni'mahi. Jika kamu nih, kita semua memberikan hasil sedekah kita secara terang-terangan, fa ni'mahi, maka amalan tersebut dibolehkan. Kenapa kok dibolehkan? Kenapa baik? Karena pertama, dia bersedekah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia bersedekah tidak ada sedikit pun perasaan yang terlintas dalam dirinya, ria apalagi pamer.
Ketika orang ini sudah melakukan niatnya karena Allah, tidak ada pamer, maka di situ ada unsur syiar. Apa makna syiar? Maknanya adalah ketika kita bersedekah secara terang-terangan nih, tiba-tiba ada orang yang mampu, orang yang kaya, belum sedekah, melihat temannya bersedekah, maka tergugah hatinya untuk memberikan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi boleh. Tapi ingat, ada ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Wa in tukhfuha wa tuqtural fuqara, jika engkau bersedekah kemudian caranya sembunyi-sembunyi lalu engkau bagikan kepada orang yang membutuhkan, dalam hal ini orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik. Orang yang sedekah terang-terangan itu baik, kemudian orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi juga baik. Tapi ada yang kelompok ketiga nih, sahabat Andalas TV, orang yang sedekah tapi dia ditolak sedekahnya. Siapa dia? Orang yang ketika sedekah menyakiti hati si penerima. Contoh, hari ini dia sedekah nih, sebulan yang akan datang dia ungkit hasil sedekahnya kepada orang yang menerima sebulan yang lalu. Apa katanya? Kalau bukanlah gara-gara aku sedekah sebulan yang lalu, mungkin hari ini engkau sudah mati kelaparan. Nah, sahabat Andalas dimanapun berada, orang yang barusan seperti ini, amalannya sebulan yang lalu, walaupun dia sedekah banyak, itu ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sedekah ada rasa tidak memiliki persaudaraan dan menyakiti hati si penerima. Jadi bulan suci Ramadan, bulan yang amalan ibadah ditingkatkan, diperbanyak, maka perbanyaklah kita sedekah. Cukupkah kita sedekah? Yang kedua, salah satunya adalah amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan setelah sedekah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kenapa kok membaca Al-Quran, sahabat? Karena Ramadan ini alladzi unzila fihil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau bulannya diturunkan Al-Quran, maka apa amalan yang terbaik yang kita lakukan di bulan tersebut? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan adalah membaca Al-Quran. Sahabatku, segala sesuatu, apapun segala sesuatunya, kalau dinisbatkan kepadanya Al-Quran, maka segala sesuatu tersebut yang awalnya biasa nih, buruk, tapi karena ada Al-Quran, maka segala sesuatu tersebut menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Segala sesuatu tersebut yang awalnya buruk nih, tapi karena ada Al-Quran, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan suci Ramadan ini senantiasa banyak sedekah dan juga banyak membaca Al-Quran, agar hidup kita, yang kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, kita keluar menjadi insan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Takwa merupakan predikat yang Allah langsung memberikannya. Seorang anak lulus sarjana, itu kampusnya memberikan predikat. Seorang profesor mendapatkan gelar guru besar, itu kampus yang memberikan gelarnya manusia. Tapi takwa, itu Allah langsung memberikannya. Maka mudah-mudahan kita menjadi insan-insan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar di bulan suci Ramadan sebagai predikat yang bertakwa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.